lagi sahabat Hermina, bersama saya Enda Nurhafida di acara podcast Rumah Sakit Hermina. Masih dengan ditemani oleh Dr. Muhammad Bahtra, spesialis ortopedi. Dok, kita masih nih ke tema kita yang sebelumnya. Jangan anggap sepele pengapuran sendi lutut, tapi ini udah part ketiganya. Nah, untuk sahabat Hermina yang mau tahu part 1, part 2, itu jangan lupa ditonton juga ya. Kita lanjut ya dok ya. Ini spesialis ortopedi Kak, Dr. Muhammad Bahtra Triabadi, SPOTK. Nah, K-nya itu apa sih dok? Ya, K itu sebutan untuk konsultan. Jadi untuk spesialis itu, bila seorang spesialis kan jenjangnya itu pertama dokter umum, lalu sekolah spesialis rata-rata 5-6 tahun. Itu baru spesialis umum. Nanti ada lagi subspesialis. Jadi siapapun spesialisnya, setelah dia mengambil subspesialis, dia berhak mendapat gelar K konsultan. Artinya apa? Artinya dia boleh dan berhak mendapat konsultasi terhadap bidang yang dia subspesialiskan dari masyarakat di seluruh Indonesia, karena sudah diakui oleh kolegium seperti itu. Dan kalau khususnya ortopedi, itu ada sekitar 6 konsultan. Kayak saya konsultan panggul dan lutut. Kayak di sini ada dokter Marki, konsultan tangan. Oh, ada macam-macam ya dok ya? Betul. Nanti ada dokter Endi di sini, konsultan khusus tulang belakang. Nanti ada konsultan tumor. Nanti ada konsultan untuk anak-anak. Nanti ada lagi konsultan untuk sport seperti itu. Jadi konsultan itu gelar untuk subspesialis seperti itu. Ada ketertarikan itu tuh dok untuk ambil konsultan itu sendiri tuh gimana ceritanya dok? Ya, pertama karena saya melihat tanpa mengecampingkan sub yang lain ya, saya melihat kalau HIPNI ini kan kebanyakan orang-orang tua seperti itu kan, yang saya lihat juga kan orang tua saya juga kan semakin lama semakin tua, jadi dan keluarga-keluarga saya juga banyak yang sudah tua, jadi dengan mengambil sub ini saya bisa punya kontribusi lebih terhadap keluarga saya sih, saya lebih ke arah sana melihatnya. Selain bisa membantu masyarakat luas, juga untuk membantu keluarga sendiri di rumah sih, juga untuk keluarga ya dok. Iya, betul. Ya, sangat mulia sekali. Baik, kembali lagi ya dok, kita ke tadi pengapuran itu sendiri. Untuk apa sih dok yang harus dilakukan nih jika terkena pengapuran sendi lutut itu sendiri? Ya, pertama seperti yang dijelaskan di awal, kalau dari gejala dan faktor risiko yang seperti kita bahas tadi sudah, wah ini kayaknya nih saya kena pengapuran nih. Langkah pertama bisa segera konsultasi ke dokter spesialis ortopedi dan traumatologi. Untuk yang di Depok bisa ke sini ke Rumah Sakit Hermina. Setiap hari ada ya dok ya? Setiap hari ada dari Senin sampai Jumat dengan fasilitas yang lengkap. Karena di sini saya bisa scan lutut, saya bisa MRI, jadi saya bisa perlu kemana-mana ya dok ya? Betul, jadi one stop service. Jadi saya bisa menterapi pasien secara holistik seperti itu. Baik, nih kita bicara tentang mitos nih dok. Mitos atau fakta? Orang yang terkena pengapuran sendi lutut pasti orang usia lanjut. Ya. Kalau bicara masalah pasti, seperti yang saya sebutkan tadi, itu bukan kepastian, tapi faktor risiko. Hampir sekitar 80% ya kalau dari literatur, faktor risiko. Jadi nggak pasti nggak, karena banyak juga pasien datang suami istri yang seperti saya jelaskan tadi, dengan umur yang sama datang, suaminya kena OA, istrinya enggak, gitu. Jadi bukan mitos sih, bukan fakta juga, tapi faktor risiko iya. Jadi orang usia tua tuh ada risiko nih 80% dibanding orang yang tidak tua gitu. Tapi pasti terjadi? Tidak. Kembali lagi ke fakta-fakta yang tadi ya dok ya, Faktor kita yang bicarakan. lain seperti itu. Nah sekarang ada lagi dok, mitos atau fakta orang yang terkena pengapuran sendi lutut bawaan genetik yang tadi mungkin dijelasin. Ya, ini masih diteliti ya. Jadi memang ada beberapa literatur yang menyebutkan kalau misalnya jika kedua orang tua, misalnya Mbak Indah, bapak dan ibunya terkena pengapuran, ini kemungkinan nih Mbak Indah nanti bisa kena juga seperti itu. Atau orang tua saya keduanya OA, nanti saya juga ada kemungkinan. Tapi lagi-lagi bukan kepastian seperti itu. Karena jadi ada faktor risiko lagi. Ada faktor risiko yang lain seperti itu. Baik, nah untuk pengetahuan tersebut nih udah sangat baik sekali nih untuk kita terima. Ya udah, untuk pesan masyarakat nih dok, jika terjadi kondisi seperti ini gitu. Ya, kalau pesan-pesannya. Ya, kalau terjadi seperti ini, seperti yang saya sebutkan tadi, konsultasi segera ke dokter ortopedi terdekat.
supaya dapat dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Nanti dia akan di screening dari mulai nanti kalau memang pengampuran akan dilihat nih apakah termasuk stadium 1, stadium 2, stadium 3 atau stadium 4. Karena dari setiap stadium itu penanganannya pun berbeda. Seperti itu, dari yang mulai secara umum penanganannya pertama itu tetap modifikasi gaya hidup. Ya, kalau misalnya gemuk berarti dia harus kurus. Kedua, nanti bisa dibantu dengan obat. Kalau memang tidak tertahankan dikasih dengan obat anti nyeri. Ketiga, bisa dibantu dengan fisioterapi atau dengan olahraga yang menguatkan otot-otot sekitar lutut. Keempat, kalau tidak bisa juga nanti ada prosedur dilakukan itu artroskopi di skop. Atau nanti juga ada bisa disuntik cairan sendi atau suntik radang. Nah, yang terakhir baru diganti sendi. Jadi ada tahapan-tahapan itu tergantung dari stadium mana yang terkena seperti itu. Jadi tingkat keparahannya dan Betul. penanganan yang tepat untuk pasien tersebut ya, Dok Betul. ya. Baik, terima kasih banyak dokter atas sharing dan ilmunya Ya, hari terima ini. Ya, sahabat Hermina, terus saksikan podcast Rumah Sakit Hermina lainnya untuk mendapatkan informasi kesehatan yang lebih menarik lainnya. Akhir kata, saya Nur Hafida dan Dr. Bahtera Triabadi, ortopedi dan traumatologi. kami pamit, sampai jumpa.